Selamat datang di podcast kami di Tamrin 10. Hari ini kedatangan tamu dadakan. Nanti mungkin kita akan ingatkan ya orang-orang yang nonton siapa ini yang datang ini. Ya, ini adalah Mas Aksa dari channel Aksa Nation. Ya, Selamat sore Mas Aksa. sore. Selamat sore. Nah, udah kita nanti cerita-cerita tentang kehidupan YouTuber di khususnya Jakarta ya. Kehidupan YouTuber di Jakarta. Lihat, tonton. Oke Mas Aksa, gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Udah Pak. berapa lama nggak ketemu ya? Paling baru berapa bulan. Nah, terakhir waktu itu kapan ya? Terakhir waktu habis peresmian ini Tamrin 10. Ketemu langsung. Ketemu langsung. Emang pernah lagi kesini? Pernah. Jadi waktu itu juga update kan, waktu sempat update tanamannya udah hijau dan lain-lain. Oh iya, daunnya udah nambah. Iya. Iya, sebelumnya kan kesini daunnya nggak ada, cuma Iya. batang-batangan doang gitu ya. Sekarang udah lumayan. Jadi perlu diketahui Mas Aksa ini memang yang pertama kali ngevlog Tamrin 10 pada saat kita masih banyak alat berat lah, masih ngerjain Tamrin 10 di kira-kira di bulan Desember 2019. Jadi Mas Aksa ini yang pertama kali ngontak saya pengen bikin vlog dan interview dengan kita yang memang masih proyek waktu itu ya. Ya. Masuk aja gitu. Jadi kalau mungkin dilihat di channel YouTube-nya Mas Aksa Nation ini ada video kita Tamrin 10 yang pertama kali dibangun dulu sebenarnya. Tuh thank you banget tuh. Waktu itu termasuk salah satu yang bikin viral sih sebenarnya ya. Walaupun penontonnya nggak terlalu banyak waktu itu ya. Tapi paling enggak itu jadi bahan saya tuh pas nunjukin sama orang bahwa Tamrin 10 dibangun seperti apa ya ini tampilannya. Gitu. Nah, hari ini kita akan jadi tapi sorry Pak, saya potong. Jadi motong. nggak apa-apa. Tapi kan dari situ kan juga bisa dapat insight dari masyarakat. Iya. Pengennya masyarakat sebenarnya Oh kayak gini. iya. Kan komentarnya ada tuh. Iya. Komentarnya. Tapi banyak yang positif sih sebenarnya. Mereka nggak nyangka akan dibuka tempat terbuka hijau yang kayak tempat taman gitu ya. Bisa makan di tengah-tengah kota, Tamrin lagi gitu. Ya itu dia. Nah sekarang yang kita bahas hari ini tentang kepribadiannya, bukan kepribadian ganda ya, kepribadian Mas Aksa ini nih. Pribadi keseharian gitu. Keseharian, oh iya keseharian ya. Keseharian sebagai vlogger. Vlogger ya namanya? Iya, vlogger, YouTuber. Konten kreator apa? Iya, bebas konten kreator boleh. Kontennya hanya YouTube sekarang? Ada yang lain? YouTube sama TikTok. Oh TikTok, TikTok. Gini-gini juga nggak? Enggak ada. Oh, ngebahas apa di TikTok? Sama ngebahas Jakarta juga. Apa namanya akunnya? Masih pakai nama pribadi sih. Oh, pakai nama pribadi, enggak Aksa Nation juga. Ada channel ada nama Aksa Nation, tapi yang pribadi Followersnya followersnya lebih daripada yang Aksa Nation. Oh, gitu ya. Kayaknya pengen munculin nama pribadi dulu nih ya. Iya. Gitu ya. Tapi mumpung sekarang memang COVID-19, masa pandemi kita nggak munculin mukanya, nanti lihat aja di profilnya. Nanti kita tulis. Ya. Biarpun kita sekarang nih kondisinya kita sekarang masih jam 4 sore, matahari terik banget. Dan podcastnya kita memang begini lah adanya. Sambil berjemur nih Pak. Sambil berjemur biar sehat ya dan semakin hitam kayak saya. Sama. Mas Aksa mau tanya nih, awal mulanya pasti orang kantoran dong. Iya. Umur berapa orang kantoran? Umur 23 24 waktu itu. Tamat kuliah berarti langsung. Iya, baru Nah, lulus. kuliahnya apa? Komunikasi. Komunikasi kan ada spesialisnya itu. Iya, komunikasi broadcasting sih. Oh, memang broadcasting ya? Iya. Memang dari dulu memang udah terbiasa dengan hal kayak gitu ya. Iya, benar-benar. Terus kerja Di di enggak perlu disasar, di salah satu TV swasta di perusahaan TV Jakarta. swasta, sebut aja namanya sih gitu ya. Bukan. Oh, Pertama di Iya, pertama di Wow. Berarti selama itu berapa stasiun televisi tuh habis itu? 3. 3. Gak ada yang betah nih ya? Bukan nggak ada yang betah. Gajinya kecil semua nih. Enggak, cuma ada inilah backgroundnya, ada alasan kenapa resign gitu. So, itu ada sendiri gitu. So, Iya. Bukan soal nggak betah, karena kalau nggak betah kan kenapa ngambil jurusan Oh iya, broadcast, memang ke gitu. situ tujuannya ya. Iya, cuma ada sedikit hal-hal yang bikin kayak perlu resign. Cuma yang terakhir sebenarnya betah, cuma kan karena ada kondisi ini. Pandemi ya? Iya. Oh, ternyata Mas Aksa kena dampak juga pandemi ya. Karena
utama tuh waktu itu yang baru-baru sih. Kan waktu itu saya di Kompas juga masih baru, masih sekitar 10 bulanan lah gitu. Oh, lumayan lah. Terus ke vlogger ini waktu itu masih sambil kerja? Iya, sambil kerja. Jadi awalnya kan emang bikin YouTube itu akhir masa kuliah di Jogja. Saya kuliah di Jogja, terus Di kampus apa? di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terus waktu itu masih bareng teman-teman, terus keterima di Jakarta di net itu bingung nih karena teman-temannya udah nggak ada. Dulu kontennya lebih drama sebenarnya. Bikin apa? Sketsa. Ya, sketsa. Drama yang serius-serius. Ya nggak serius sih, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Ya, karena masih ada teman-teman, terus pas hijrah ke Jakarta bingung kan, temennya udah nggak ada, terus nggak punya teman lah istilahnya. Terus bingung ya ngangkat apa ya, bikin apa ya, terus nggak sengaja bikin liputan tentang salah satu sudut di Jakarta. Videonya banyak yang nonton, terus akhirnya itu belum ada channel tuh ya? Udah jalan, udah Axonation ini? Belum, namanya dulu bukan Axonation gitu. Terus itu udah 8.000 subscriber sebenarnya. Oh, lumayan. Iya, makanya waktu itu sayang kalau nggak diterusin. Nah, terus akhirnya karena bingung di Jakarta nggak ada teman, terus kerja juga, gimana bikin konten yang simpel dan mudah. Terus waktu itu liputan di salah satu jalanan Jakarta, nggak jauh dari sini, Sarina. Oh iya. Nah, itu viewersnya banyak banget. Sekarang tuh kalau nggak salah 200 ribuan. Simpel ya dipikir ya. Konten-kontennya simpel gitu ya. Iya. Maksudnya saya ngeditnya simpel, terus liputannya simpel. Nggak banyak editan kalau videonya Mas Aksa itu. Iya, cuma menyatukan aja. Iya, menyatukan aja. Artinya nggak efek-efek juga nggak terlalu ini kan? Iya, benar gitu. Yang penting kan aman aja lah gitu. Nah, terus itu gara-gara itu viral, terus akhirnya mikir, wah gimana kalau ngangkat Jakarta. Waktu itu kan emang Sarina kan sisi baiknya tuh yang ala Jepang. Iya. Terus ya udah fokus ngangkat sisi baik Jakarta. Sekalian gini dulu kan gini. Saya melihat, saya orang luar Jakarta, saya tinggal di Sumatera, lahir di Sumatera, terus ke Jogja, maksudnya bukan warga Jakarta. Kita orang di luar Jakarta kalau lihat Jakarta di TV utamanya, kenapa sih banjirnya, kumuhnya, kriminalnya, dan lain sebagainya, maksudnya yang jelek-jelek gitu loh. Nah, tapi waktu saya tinggal di Jakarta, ternyata saya lihat banyak kok sisi manis, sisi bagusnya Jakarta, nggak kalah dengan negara lain. Nah, kenapa jarang di-up? Nah, itu yang jadi akhirnya jadi fokus saya. Terus waktu saya kerja juga, saya ada teman dari luar, kuliah di luar negeri, salah satu negara di Eropa. Dia juga sempat cerita gini, di negara dia kuliah, dia bilang sebenarnya bagusan Jakarta daripada negara dia, negara tempat dia kuliah. Terus saya juga nggak percaya karena emang ini ya negaranya terkenal gitu loh, maksudnya kayak wah. Iya, dia cerita begini-beginilah behind. Dia di kota besarnya atau di pinggirannya tuh? Di kota besarnya. Nah, terus apa namanya? Maksudnya nggak percaya kan itu. Nah, terus tapi ya setengah percaya lah gitu kan. Terus waktu itu ternyata ada orang dari negara tersebut datang nih ke Indonesia. Nah, kan ada ini ya, gue ketemu sama orang itu. Terus gue nanya, bener gak sih negara lo kayak gini gitu? Orang itu benar mengakui, bahkan dia menunjukkan ke mana berita bahwa orang Jepang kalau datang ke negara itu tuh pada stres. Seharusnya kan drastis ya. Liburan nggak sesuai ekspektasi gitu. Dan tapi mereka negara itu pintar meng-create kotanya, negaranya dengan bagus gitu loh. Jadi image. Jadi video yang ditunjukkan di YouTube dan lain-lain, orang tuh sama. Mungkin Pak Amran juga kalau lihat video negara tersebut pasti kayak wah pasti pengen ke sana gitu. Tapi nggak sesuai ekspektasi. Iya gitu. Kalau ke sana. Nah, Jakarta? Nah, Mas Aksa udah lama nih. Vlogger Jakarta, katakanlah fokus berapa tahun ini. Gimana? Pasti ada kritis juga dong? Iya, ada kritis. Saya tetap ada kritis kalau perlu dikritisi, kalau enggak ya enggak. Cuma kalau saya kan enggak melihat, enggak tahu Jakarta dari dulu, maksudnya kayak memang orang benar-benar melihat hal baru gitu ya. Iya, melihat hal baru. Jadi saya ya taunya Jakarta yang sekarang. Lebih pure memang karena gue yang lihat gitu kan. Bukan gara-gara disuruh ngambil konten ini gitu, enggak ya. Terus lebih ini, maksudnya kayak saya kan nggak tahu perbandingan. Biasanya kan netizen di komen saya kan kayak membandingkan ini kerjaan ini gitu. Nah, saya kan waktu zamannya si A si B itu kan selalu politis. Gak di situ. Jadi ya saya melihat yang Jakarta yang sekarang aja gitu. Yang baik ya saya bilang baik, yang kira-kira saya perlu komen ya akan saya komen gitu. Nah, terus balik lagi tadi Mas Aksa kerja. Terus mutusin fokus ke jadi konten kreator tuh? Ya terpaksa sih. Mulai kapan tuh? Udah berapa tahun?
Kalau dihitung dari awal itu ya berarti 4 tahun ya, 2017. 4 tahun sampai sekarang, dan sekarang totally fokus Oh iya, totally fokus ke ini konten kreator ini. Iya, konten kreator. Sebenarnya ya masih cari kerja, cuma ya nggak apa-apa kalau misalnya ini jalan yang emang dikasih, malah ya alhamdulillah, karena inilah enaknya ya punya ide konten kreator. Bisa ngatur waktu, bisa juga kerja kantoran, tinggal kita yang ngatur waktunya gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau bisa dapat dua-dua ya nggak masalah, maruk lah gitu ya. Iya. Tapi kalau satu bisa berasa rezeki dua ya nggak apa-apa. Iya. Maksudnya selama masih muda ya manfaatin aja ya. Betul. Kenapa harus ini? Apalagi belum nikah kan? Belum. Masih panjang kira-kira nggak nikah? Ya bentar lagi lah. Oh, kayaknya udah ada ya. Iya, maksudnya nggak dalam waktu seminggu sebulan juga. Nanti kalau nikah yang syuting siapa? Syuting sendiri gini. Enggak lah. Nah, jadi Mas Aksa ini biar orang-orang tahu hari ini datang tiba-tiba karena memang mau ngelihat tempat studio podcastnya kita nih. Jadi mungkin nanti ada kedepannya, mungkin aja ini Mas Aksa ini akan bikin konten podcast juga mungkin. Tapi kembali lagi ke beliau juga ini, kita nggak ini. Yang penting area podcast kita ini, studio ini diberikan untuk kepada seluruh komunitas yang di Jakarta, konten kreator itu. Salah satunya mungkin nanti Mas Aksa ini. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, kira-kira memulai untuk jadi vlogger itu apa yang harus disiapkan sebenarnya? Terlepas dari duit lah ya, kerjaan ya. Kalau memang orang pengen konten gitu. Dari apa yang kita suka lah. Apa aja? Iya, apa aja. Nah yang perlu dijaga apa tuh? Kan saya dengar kan banyak yang take down lah, ada yang dolar kuning lah, apalah gitu. Yang apa itu kriterianya video itu? Pertama adalah kalau emang mau jadi content creator adalah ini, ya emang sesuai dengan passion kita. Jadi apa yang kita suka, karena apa yang kita suka pasti orang lain juga akan ada yang suka gitu kan. Kita nggak mungkin suka sendirian gitu kan. Nah terus untuk yang soal take down video dan lain sebagainya, kita ya pasti itu menghindari hal-hal yang berbau hak cipta. Jadi misalnya biasanya kalau yang di YouTube awal-awal sih pasti rawan di musik sih biasanya. Musik ya. Itu kalau kita pakai musiknya orang, apalagi yang itu punya label, ya pasti otomatis. Mas Asaf pakai musik background apa tuh? Yang free, saya free. Oh memang yang free. Yang free. Oh gitu. Itu nggak masalah? Nggak masalah gitu. Oh nggak masalah ya. Terus kayak sebaiknya kalau Mas Aksa kan ini kan ibu kota ya kontennya ya. Iya. Dan ngelihat YouTube-nya memang sekarang udah berapa ratus video tuh, memang semuanya ibu kota kayaknya nih. Iya. Ya sampai 80% lah. 80%. Kayaknya nggak ada yang fokus ke pribadinya Mas Aksa gitu. Iya. Nggak pribadi, gua ini si ini loh gitu loh, gua ini begini loh gitu. Kenapa gitu? Kan banyak konten kreator pengennya dia gitu. Oh iya, karena saya nggak terlalu suka yang hal pribadi saya tuh diekspos gitu. Aslinya introvert atau extrovert? Kayaknya introvert. Asik sendiri sebenarnya. Iya gitu. Oh. Gitu. Memang rencananya kayak gitu, nggak mau expose diri. Iya, tadinya awalnya juga. Malah saya dulu awalnya sering in frame, terus sering, tapi terus setelah kesini ngerasa nggak nyaman juga sih sebenarnya ketika dikenal gitu kan. Saya malah nggak nyaman ketika dikenal karena waktu itu ada orang motoin saya di Transjakarta, terus nge-tag di Instagram gitu. Terus? Ya itu saya ngerasa nggak nyaman aja, jadi kayak saya ngerasanya gini, orang tahu saya tapi saya nggak tahu dia gitu loh. Jadi ini takut haters ini. enggak bukan takut. Ya maksudnya kayak kita artis gitu kan. Kan artis itu berarti mentalnya udah siap kan. Berarti kan iya benar. Kita kan tahu artis itu dia di jalan misalnya, kita ini artis gitu. Kita foto-foto. Nah, misalnya gitu. Tapi apa ngerasa belum pantas? Iya itu juga. Iya, merasa belum bisa jadi teladan. Iya benar-benar masa belum pantas ya. Tapi lebih ke ranah privasi ya? Juga yang nggak nyaman juga sih sebenarnya. Pengen dilihat karyanya lah, bukan pribadinya ya. Gitu kan. Makanya sekarang lebih ini nggak terlalu sering memunculkan diri gitu. Jadi kalau Mas Asa ini dulu saya kenal itu pertama kali saya lihat subscribernya 60.000. Sekarang udah 90.800 ya. 9.000 8.000 apa 98.000 apa? 96.800 subscriber. Wah luar biasa lah untuk orang yang independen ya. Iya. Yang belum buka endorse ya. Sempet sih ada endorse kemarin waktu itu. Yang di YouTube. Tapi dari salah satu kementerian gitu. Itu masuk di tengah-tengah konten atau memang kontennya full? Bikin konten aja. Jadi, bikin konten. Kampanyenya mereka. Lumayan tuh pasti. Ya adalah. Nah gini-gini nih orang-orang anak muda sekarang yang ide-ide iseng malah dapat duit ya.
Ya itu tadi kunci konsisten gitu kan. Awalnya pikirin duit apa bukan? Enggak dong. Benar. Awalnya alatnya pribadi nih, kamera sendiri gitu, iya, atau memang gue pengen jadi YouTuber nih, gue beli kamera, gue beli ini. Enggak gitu? Enggak, kamera sendiri. Kameranya masih yang kemarin kita ketemu? Enggak sekarang. Sekarang udah banyak kali ya? Enggak, sekarang saya malah downgrade. Apa yang begini? Enggak, saya malah pakai handphone atau Osmo. Oh yang kecil tadi. Tunjukin dong. Aduh, di tas, di tas susah. Makanya tadi dia cuma bawa yang kecil, Osmo apa Pocket ya? Iya, Pocket. Osmo Pocket ya. Kalau kita masih pakai handphone yang Osmo DJI Mobile. Pakai itu. Karena saya gini, Pak, saya di ruang publik ya. Jadi kayak ngerasa nggak nyaman kalau bukan nggak nyaman sih, takut ganggu orang kalau kita dan diliatin juga kita ini syuting ya, syuting diliatin. Kalau pakai kamera yang seperti ini kan kayak orang notice. Lama-lama pakai spycam nih biar nggak dilihat, dipasang di sini aja. Lama-lama pakai spycam kayak gini. Nah itu pertama itu. Terus kadang kalau di Indonesia mungkin budayanya tuh kadang masih yang ini Pak, administratif, kayak biasanya di tempat publik ditanyain izin. Ini apa-apaan nih gitu misalnya. Inilah curhatan seorang vlogger. Jadi curhat saya. Ya kira-kira apa? Kan ini kan nanti ditonton orang nih. Kalau Mas Aksa sebagai vlogger, dan saya juga pasti respect sama Mas Aksa ini udah lumayan kan subscribernya kan. Kira-kira selama ini apa yang diharapin gitu mendukung konten kreator yang di Jakarta lo gitu? Apa kira-kira? Ya itu sih ya, mungkin bagi sebenarnya banyak yang ternyata gini, terkait pelarangan. Misalnya saya pernah beberapa kali kan, ternyata yang mengalami itu bukan cuma saya curhat gitu kan. Nah makanya waktu itu saya sempat waktu itu ngelawan, maksud saya tuh kayak ngelawan argumen lah, adu argumen sama itu sama orang tersebut, dan ternyata ya emang dia salah sebenarnya. Dia salah? Iya salah. Boleh gitu. Sebenarnya sebenarnya boleh, aturannya emang nggak perlu ditanya surat izin, tapi perlu. Ya ditanya channelnya apa misalnya, kontennya sampai ke situ. Iya. Dia gini, jadi intinya komunikasi dari atasan tuh nggak sampai ke bawahan. Jadi sebenarnya dari kejadian pertama saya udah sempat lapor, tapi itu sampai kejadian 5 kali. Yang kelima ini akhirnya mungkin sampai atas saya, akhirnya keluarlah kebijakan, yaitu tadi nggak, karena mereka langsung nanya surat izin gitu loh. Misalnya nggak nanya apanya dulu gitu, misalnya kontennya apa gitu dan sebagainya. Lalu kalau orang dari luar kan, wisatawan dari daerah mana jauh pengen nyoba transportasi Jakarta yang keren, tapi tiba-tiba dilarang. Tapi ya sebenarnya kalau Jakarta sendiri sebenarnya itu terbuka sih, cuma kadang komunikasi yang ke bawahnya yang kadang nggak nyampe gitu. Dan biasanya kan kalau kita mau bikin konten juga, kalau kita kan nggak juga ya tempatnya itu tempat yang memang privat atau apa, kita juga tahu sebenarnya ya. Apalagi misalnya kayak daerah-daerah sensitif gitu ya, yang memang nggak bisa, misalnya kayak kita syuting orang lagi ibadah misalnya ya, kan kita tahu tuh etikanya seperti apa gitu ya. Benar-benar. Nggak maksa juga sebenarnya kan. Nah, makanya kalau terus kan kita nggak kan kita review bukan statement. Maksudnya kalau kita mau wawancara terkait hal yang apa gitu kan, ya emang yang berhak berbicara adalah bagian dari PR atau itu kan serius banget kontennya kalau begitu. Kalau kita cuma review sekedar konten kan itu beda gitu kan. Iya. Misalnya kalau Mas Aksa kemarin ke Tamrin, pengen Tamrin 10 ya, pengen syuting aja semuanya, nggak bertanya tentang regulasi Tamrin 10 seperti apa sih gitu kan. Terus syaratnya untuk masuk tenan seperti apa sih gitu kan, nggak ke situ arahnya kan. Iya, cuma kita review tempatnya asik gitu. Kan sebenarnya nguntungin Tamrin 10. Kalau kita sebagai pengelola Tamrin 10 sih sebenarnya benefitnya banyak sih sebenarnya. Apalagi subscribernya misalnya banyak ternyata kan. Iya gitu. Sebenarnya waktu itu juga banyak juga konten kreator yang datang juga gitu kan, dan memang kita ya bebasin aja. Kecuali mereka misalnya pengen kerja sama, mereka pengen bisnis sama kita, ya lain juga lah. Pengen nanya serius. Ada tapi wawancara khusus. Iya. Gitu. Kayak biasanya itu televisi yang nasional biasanya yang begitu. Itu juga kadang nggak terlalu kaku sih sebenarnya. Iya. Nggak terlalu sih. Nah, lanjut lagi Mas Asa. Sekarang tiba-tiba ada minuman. Nggak tahu. Disponsori oleh House Kitchen. House Kitchen. Ini yang punya secangkir teh juga, dia brand baru juga. Oh, brand baru. Secangkir teh House Kitchen. Dia Tamrin 10. Yes, original teh. Kayak teh Thailand sih. Oh iya, kayak. Tenan yang termasuk paling lama di Tamrin 10. Wow. Okay. Dulu saya sering suka yang es tebu. Tapi sudah nggak ada, mohon maaf. Di Tamrin 10 banyak yang berpengaruh gara-gara pandemi sih. Ya, memang UMKM ini juga banyak yang kena sih. UMKM. Vlogger juga kena nggak sih? Vlogger kena nggak sih dampaknya?
Enggak deh kayak. Enggak ya? Karena saya mengalami kenaikan malah. Sombong aja. Berarti katakanlah bersyukur pandemi. Alhamdulillah. Pandemi bersyukur. Iya kan, ya karena saya berpikir positif aja. Maksudnya ya saya juga pengen nyampaikan apapun yang terjadi dalam hidup ini, iya benar dah. Sebenarnya udah by setting yang di atas, jadi iya kalau orang percaya ya. Kita akan baik-baik aja sebenarnya. Iya, selama kita meyakini itu ya. Mau bergerak aja. Gitu. Bener sih, kalau kita dapat cobaan gitu ya, kita yakinin aja, imanin aja ya. Paling lancar-lancar aja. Bener sih, bener, itu bener. Nah terus Mas Aksa kira-kira nanti kontennya apakah tetap seperti itu Jakarta atau ada hal baru nanti? Sebenarnya kalau pengennya sih pengen keliling seluruh Indonesia. Wow. Oke, ini pernah cerita dulu ya. Ya, terus paling enggak saya pengen ke ASEAN gitu. ASEAN, dia kan kalau kemarin sempat ke Singapura sama Malaysia, paling enggak ya, tapi paling enggak ASEAN yang lain karena pandemi juga kan kita nggak bisa kemana-mana. Kemarin sebenarnya kalau nggak ada pandemi 2020 rencana sih ke Thailand, cuma kan ya itu. Pattaya ya? Ke Bangkok dong, ke Bangkok. Enggak, tapi sekarang positifnya adalah Mas Aksa bikin ratusan video itu masih Jakarta doang tuh. Iya, sekarang artinya kalau kita nge-explore Jakarta ini nggak ada habisnya sebenarnya. Betul, nggak ada habisnya. Itu juga masih banyak dong yang belum di-review tuh, masih banyak yang belum dibahas tuh kan Jakarta. Iya, benar-benar. Sebenarnya Jakarta itu kan ya ibaratnya 1001 cerita lah. Gimana kita ngambil sudut pandang aja gitu. Kita harus peka itu aja sih sebenarnya. Iya kan? Nah, inspirasi kalau mau ngambil tema gitu atau konten itu biasanya apa sih sebelumnya? Pengen ngelihat apakah baca buku dulu, baca koran atau baca berita? Ya pastinya riset itu berita atau postingan. Kalau misalnya update yang terbaru kan biasanya kita harus lihat dari Pemprov bikin apa misalnya gitu yang baru. Nah, itu kita ikutin. Tapi kadang jadi ini biasanya ini kadang juga spontan. Kadang saya kan lebih suka naik transportasi publik. Nah itu. Ini nggak pernah bawa kendaraan loh. Iya, itu enaknya adalah ketika saya nemu sesuatu di jalan langsung turun. Jadi nggak mikirin parkir. On the spot aja. Iya, nggak mikirin. Oh iya benar, kalau bawa kendaraan agak ribet ya. Hilang momennya. Terus kita kepikiran kendaraan kita, iya kan? Oh iya. Padahal kita bisa jadi jalan kaki dari Sudirman sampai kemana gitu ya? Kita bisa dapat berapa angle gitu. Balik lagi ngambil kendaraan lagi. Iya, nah ya berarti gitu. Apalagi kendaraan udah umum udah enak ya sekarang ya. Iya, transportasi Jakarta ya. Transportasinya udah dari rumah udah bisa nggak pakai kendaraan sebenarnya kalau dipikir ya. Benar-benar. Cuma ya ini karena pandemi kan emang agak waspada. Iya. Kita dulu lah, kita ceritanya kan dulu. Oke, nanti mudah-mudahan nanti kontennya tetap nanti mungkin bisa syuting lagi lah ya. Tamrin 10 dilihat lagi kalau ada perkembangannya. Ya selalu bikin ini dong, inovasi yang baru. Kalau dulu Mas Aksa kan masih sempat ngelihat rame-ramenya Tamrin 10 kan sebelum pandemi kan. Nah, mudah-mudahan bisa balik lagi kayak gitu tuh kondisinya nanti. Amin. Ya berarti ini kan ke pandeminya berarti kita yang harus jaga diri kita masing-masing gitu. Nah, perlu diketahui juga Aksa Nation itu masih dipegang Mas Aksa sendiri. Kalau ada yang mau ngelamar silahkan nih. Udah nerima belum? belum. Sebenarnya ada beberapa orang yang mengajukan diri. Cuma sebagai apa tuh? Sebagai kameramen, sebagai editor. Cuma saya nggak enak karena saya belum bisa memberikan insight buat mereka gitu kan. Tapi kalau biasanya kan mereka itu memang tidak mengharapkan duit sebenarnya di awal. Iya, tapi kan saya nggak enak Pak. Jadi ya beda lah ya. Iya kan, Bapak tahu sendiri ya kan mereka mengerjakan punya kita, tapi ketika kita nggak memberikan apapun, ya kan kasihan. Iya juga sih ya, minimal ya transportasi atau apa tetap itu aja ya. Nah, karena saya ngerasa belum gitu ya, mohon maaf buat teman-teman. Yang mau endorse subscribernya udah banyak banget bener dah. Untuk sekelas Mas Aksa itu luar biasa dah. Saya baru ketemu ketemu sekitar berapa bulan tuh udah 90.000 loh. Ini nggak nyangka bener lah. Kita aja di Tamrin 10 belum dapet. Susah banget. Berarti kalau orang masuk suruh subscribe. Enggak, itu maksa. Jangan-jangan gitu ya? Lah saya masuk kemana? Jangan-jangan kan ada endorse dikit ya. Like semua ditekan-tekanin semua, enggak gitu ya? Enggak dong. Yang kuncinya adalah konsisten sih sebenarnya. Iya, konsisten ya. Nah. Biasa bikin konten berapa kali seminggu? Karena sekarang emang bebas banget, jadi ya terserah saya. Tapi pengangguran loh. Pengangguran ini loh. Pengangguran tapi berduit. Jadi Mas Aksa ini termasuk nekat sih dia, pengangguran dia loh. Di Jakarta lagi gitu. Jakarta lagi, tapi hebatnya begitu, dia ternyata udah ready dengan hidupnya gitu ya. Enggak, ya itu tadi keyakinan saya di atas. Jadi nggak usah takut sebenarnya ya. Iya. Udah rezeki udah ada yang ngatur ya. Tinggal kita mau nggak jemputnya gitu kan. Iya benar-benar. Jemput rezeki itu. Oke Mas Aksa, nanti thank you sharingnya. Mungkin sekarang sessionnya di sini dulu. Nanti mungkin kita kalau nanti ada ide-ide baru. Ya. Ya begitulah cahaya matahari sore. Ditambah lighting lagi coba apa nggak nyiksa banget ini semuanya. Gitu. Nah
Oke, sampai ketemu lagi Mas Aksa. Ya, terima Semoga kasih. sukses. Sukses juga. Nanti kita bikin Tamrin konten 10. lagi. Thank you. Siap.